Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Chandra dengan NPM 2311031060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian SPT untuk wajib pajak orang pribadi dengan metode pencatatan. Oke, baik, langsung saja kita langsung masuk ke kasusnya. Baik, di sini kita sudah memiliki kasus untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan metode pencatatan. Di sini ada identitasnya dari nama, NPWP, nomor telepon, sampai dengan email. Nah, namanya ini bukan Amukni Chandra. Chandra ini bekerja di PT Bangga Indonesia sebagai karyawan tetap. Dia berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti K0. Lalu di sini ada rincian untuk penghasilan Chandra. Dia juga membayar iuran pensiun dan membayar zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah. Di sini ada informasi mengenai istri Chandra yang merupakan karyawati di PT Tanjung Senang dengan posisi sebagai staf tata usaha. Nah, karena istri Chandra ini hanya menerima satu sumber penghasilan saja, maka dikenakan PPh final. Karena kebetulan di sini NPWP istri Chandra dan Chandra ini satu. Mereka tidak pisah harta atau pisah laporan SPT-nya. Lalu di bawah sini kita memiliki informasi mengenai harta dan utang yang dimiliki oleh Chandra untuk tahun 2025. Oke, setelah kita memiliki kasusnya atau informasi yang akan kita isi di SPT, hal yang harus kita lakukan adalah untuk menghitung terlebih dahulu berapa PPh kurang bayar atau lebih bayarnya dari si Chandra dan istri Chandra ini. Di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk keduanya. Untuk penghasilan istri Chandra sendiri karena dia PPh final, dia mengalami PPh lebih bayar sebesar 563.585 perak. Dan untuk Chandranya sendiri, di sini dia memiliki PPh kurang bayar sebesar 23.273.230 perak. Nah, setelah kita memiliki informasi-informasi ini, hal selanjutnya adalah kita membuka formulir SPT terbaru untuk wajib pajak orang pribadi. Kita buka dulu di halaman pertama, halaman induk halaman 1. Hal yang harus kita lakukan adalah mengisi informasi terlebih dahulu. Informasi adalah identitas dari wajib pajaknya. Nah, di sini kita isi dulu untuk tahun pajaknya tahun 2025. Lalu untuk bulan mulainya ini dia dari bulan 1 sampai dengan 12. Untuk status SPT-nya kita normal, bukan pembetulan, lalu sumber penghasilannya dari pekerjaan, karena dia karyawan tetap. Dan metode pembukuannya tuh dia pencatatan, bukan pembukuan. Oke, baik. Di sini ada identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak ini diisi dari informasi yang sudah kita dapatkan di kasus tadi di sini. Di sini ada nama wajib pajaknya, NPWP, email, jenis ID-nya ini dia menggunakan KTP, diisi sesuai dengan informasi yang sudah ada. Oke, karena dia di sini status kewajiban perpajakan yang bergabung, tidak bisa harta atau milik terpisah, jadi ini tidak perlu diisi untuk nomor 7 dan nomor 8. Oke, langkah selanjutnya adalah kita untuk mengisi SPT ini dimulai dari formulir yang atau lampiran dari yang paling belakang. Di sini paling belakang itu ada kode OP. Kode OP ini kita harus perhatikan untuk membantu mengisi jenis-jenis dari keterangan yang akan kita isi nanti. Oke, baik. Di sini untuk lampiran 5, kita isi dulu dari nomor NIK dan tahun pajaknya.
Ini nomor BIK-nya, tadi copy paste dari kasus yang sudah ada. Nah, untuk lampiran 5 ini, lampiran ini diisi oleh wajib pajak yang mengakui kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan atau pengurang PPh terutang. Karena di kasus kita tadi tidak ada hal-hal yang harus dilakukan di lampiran harus diisi di lampiran 5 ini, jadi kita tidak usah isi untuk lampiran 5 ini. Nah, untuk lampiran 4, sama seperti sebelumnya, kita isi dulu nomor NIK atau NPWP-nya dan tahun pajaknya. Nah, lampiran 4 ini tuh diisi oleh wajib pajak yang berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 dan atau wajib pajak yang status kewajiban pajak wajib pajaknya dan pasangannya adalah pisah harta atau memilih terpisah. Karena tadi kita status kewajiban pajaknya ini gabung dan si Chandra ini atau wajib pajaknya ini hanya menerima satu sumber penghasilan saja, jadi kita tidak perlu mengisi lampiran 4 ini karena dia tidak perlu menghitung angsuran PPh pasal 25-nya dan status kewajibannya gabung. Jadi ini kita skip. Lanjut ke lampiran 3D. Lampiran 3 ini sama, kita isi dulu untuk NPWP dan tahun pajaknya. Nah, untuk lampiran ini diisi oleh wajib pajak yang membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dan atau daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Karena tadi kita menggunakan metode pencatatan, jadi ini lampiran ini tidak perlu kita isi. Lampiran 3C ini mengenai daftar penyusutan dan amortisasi. Ini sama kita isi dulu untuk NIK dan tahun pajaknya. Nah, lampiran ini kan diisi oleh wajib pajak yang membebankan biaya penyusutan dan amortisasi. Nah, biasanya yang membebankan biaya penyusutan dan amortisasi itu hanya yang melakukan metode pembukuan. Karena kita metode pencatatan, jadi kita tidak perlu mengisi lampiran 3C ini. Lampiran 3B juga, jadi untuk seluruh lampiran 3 ini kita tidak perlu mengisi karena kita menggunakan metode pencatatan, bukan pembukuan. Nah, untuk lampiran 3D ini diisi oleh wajib pajak yang berkewajiban melaporkan rincian rekapitulasi penghasilan bruto. Biasanya itu yang memiliki usaha seperti UMKM, mereka harus mengisi lampiran ini. Selanjutnya untuk lampiran 3A ini sama, kita isi dulu judulnya, NIK dan tahun pajaknya. Nah, untuk lampiran 4 ini sama, yaitu lampiran ini diisi oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan dan atau memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya. Karena tadi kita di sini tidak melakukan pekerjaan bebas, pekerjaan tetap, walaupun dia pencatatan, jadi kita tidak perlu mengisi lampiran ini. Dan kita juga tadi tidak memiliki informasi mengenai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi ini tidak perlu diisi. Lanjut ke lampiran 3A. Lampiran 3A ini diisi oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan sel kas atau pembukaan sel akrual di sektor usaha industri. Ini juga tidak perlu diisi. Selanjutnya, kalau untuk yang 3A2 ini, dia untuk yang sektor jasanya. Jadi ini juga kita tidak perlu mengisi, karena kasus kita ini benar-benar kasus sederhana, yang hanya wajib pajak yang ini menerima sumber penghasilan dari satu saja, yaitu pekerjaan tetapnya dia. Nah, untuk lampiran 3A1 ini, dia untuk yang sektor dagang. Ini juga kita tidak perlu isi. Lanjut ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini, lampiran ini itu diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan atau penghasilan neto luar negeri lainnya. Karena tadi si istri Chandra ini merupakan penerima penghasilan final,
Jadi kita perlu mengisi lampiran ini. Untuk yang A, di sini ada data penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Di sini ada nomor ada NIK dan nama pemotong atau pemungutnya, kodenya, jenis penghasilan sampai dengan dasar pengenaan pajak dan PPh terutangnya. Tadi di sini Nah, di sini untuk informasinya tadi, si istri Chandra ini bekerja di PT Tanjung Senang. Jadi kita isi dulu di sini untuk nama dan NIK-nya. PT Tanjung Senang. Ini salah nih yang sini. PT Tanjung Senang. Kali ini mau pemotongnya. PT Tanjung Senang. Kodenya ini bisa kita lihat di paling belakang tadi. Karena dia penghasilan final, kita scroll lagi paling belakang, ini lampiran 2. Nah, untuk kodenya sendiri 28499/99. Dia isi dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajibannya atas penghasilan yang menjadi objek pajak final. Oke, kita balik lagi ke lampiran 2. Ini kita isi kodenya. List penghasilan yang tadi penghasilan final. Dari istri dari satu pemberi kerja. Nah, dasar pengenaan pajaknya ini dilihat dari Excel yang sudah kita gunakan untuk menghitung. Mana tadi? Nah, ini dia. DPP-nya kita lihat dari sini. DPP-nya itu yang penghasilan kena pajaknya. Dia sebesar Rp42.749.825. Dan PPh terutangnya di sini 2.137.491 karena dia kurang dari 60 juta, jadi hanya dikenakan 5% saja. Oke, selanjutnya nih karena kita hanya satu PPh finalnya, jadi langsung saja kita masukkan ke jumlah tabelnya. 2 juta. Nah, untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak ini kita tidak punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, jadi kita tidak usah isi. Penghasilan neta luar negeri lainnya juga tidak usah diisi karena kita tidak punya. Lanjut ke lampiran pertama. Nah, lampiran pertama ini berisi lampiran pertama ini diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan harta mereka, harta, utang, daftar anggota, keluarga yang mirip tanggungan, sampai dengan penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan bukti pemungut PPh-nya. Tadi di informasi yang kita punya, kasusnya, untuk kas dan setara kas ini si Chandra memiliki, dia memiliki rekening BCA. Nah, rekening BCA di sini kita anggap sebagai giro ya untuk dia melakukan transaksi selama tahun 2025. Ini dia dari nilai perolehan dan nilai startingnya sama, jadi kita isi dulu. Untuk kodenya ini kita, kode harta giro itu 0103. Jadi langsung kita isi di sini 0103. Deskripsinya nomor akunnya ini dia karena tidak diberitahu, kita isi saja 12345 ya. Karena informasi tidak lengkap. Atas namanya ini, atas nama wajib pajak orang pribadinya. Nama banknya ini dia kena rekening BCA, jadi Bank BCA. Untuk lokasi hartanya ini kita
Jakarta saja karena dia rumahnya di PIK 2 ya. Kita isi saja di Jakarta. Dan saldonya ini 150 juta. Jangan lupa kita isi untuk ke jumlah tabelnya juga. 150 juta. Selanjutnya, piutang. Dia karena tidak memiliki harta piutang, jadi kita skip saja. Investasi sekuritas juga tidak punya. Investasi sekuritas tidak ada, harta bergeraknya di sini dia ada mobil. Untuk kode mobilnya ini, dia kode 0403. Coba kita lihat di lampiran paling terakhir. Untuk mobil dia, untuk kata tidak harta bergerak, dia mobil 0403. Dan untuk rumah tadi ya, ada yang tidak bergerak, dia langsung, karena untuk tempat tinggal jadi 0502. Langsung lanjut kita isi. Mereknya Toyota Calya, ini ada nomor polisinya, atas nama sendiri Chandra, tahun perolehan dan harga perolehan kita isi sesuai dengan data yang sudah ada. Jangan lupa untuk totalnya juga kita isi di sini. Oke, next, kelampiran 1 halaman 2. Ini untuk harta yang tidak bergeraknya. Ini langsung saja kita isi. Kodenya tadi 0502 ya. Ini isi saja, karena di sini informasinya sudah ada yang nilai 1, jadi kita tidak perlu menghitung lagi untuk berapa sih nilai terkini atau nilai tahun per 2025-nya. Langsung kita isi di sini. Harta lainnya dia tidak mempunyai harta lainnya. Lanjut ke total. Total ini ditambah dari yang harta pastaraka sampai dengan harta tidak bergerak lainnya ini untuk nilainya segini. Informasi hutang, tadi sudah ada ya informasi hutang, jadi kita tinggal menyalinnya saja ke sini. Untuk informasi hutang. Dijumlahkan juga. Selanjutnya, lampiran 13 ini, lampiran ini tuh diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan harta utang. Oh, ini bagian lanjutannya untuk anggota keluarga menjadi tanggungan. Ini karena istrinya tadi dia bekerja, jadi hitungannya dia tidak masuk ke tanggungan. Jadi tanggungannya 0. Dia juga tidak memiliki anak, jadi tidak perlu diisi. Untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya ini kita perlu isi sesuai dengan data yang sudah ada. Nomor identitasnya, isi yang ini, informasi lainnya. Penghasilan brutonya diisi dari penghitungan yang sudah kita hitung tadi di sini. 39756. Pengurangnya itu total dari biaya jabatan sampai dengan zakat, 12 juta, dan penghasilan neto bersih segini. Dan daftar bukti pemotong juga ini sudah ada ya, tadi di soalnya, jadi kita tinggal isi saja dari nomor bukti potongnya sampai dengan nih. Ini untuk nomor bukti potong sampai dengan NPWP si PT Bangganya. Sudah ada, jangan lupa kita isi total sini. Oke. Karena lampiran-lampiran sudah diisi, kita lanjut ke SPT induknya. Nah, untuk SPT induknya ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tadi, iya. Kita menerima. Nominalnya itu dari lampiran 1D tadi, sekitar 355 juta. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya tadi? Iya.
Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran bruto? Ini kita tidak ya. Ini kita silang tidak. Apakah Anda menggunakan norma? Ini tidak. Anda menyelenggarakan pembukuan? Ini tidak juga, jadi tidak perlu diisi. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri lainnya? Ini juga tidak ada. Langsung silang saja. Apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini juga tidak ada. Lanjut ke penghitungan PPh terutang. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya ini 1A tambah 1B, 1C, dan 1D. Karena tadi kita hanya mengisi untuk 1A, jadi nominal sama seperti 1A, yaitu 355 juta. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto? Ini tidak ada. Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto sama jumlahnya. Nah, untuk PTKP-nya tadi karena dia menikah dan tidak memiliki tanggungan jadi K0 sebesar 58.500.000 sehingga PKP-nya segini. Nah, untuk PPh terutangnya ini karena dia sampai dengan 327 juta jadi sampai ke 3 sampai ke 25%. Segini ya untuk perhitungan rinciannya PPh terutang. Apakah terdapat pengulang PPh terutang? Jawabannya tidak ada. Jadi PPh terutangnya ini setelah pengurang PPh terutangnya sama. Nah, untuk kredit pajaknya tadi, dia karena karyawan tetap, dia memiliki kredit pajak. Nominal tadi 51 juta, ini dilihat dari lampiran 1 tadi. Dia tidak mempunyai angsuran pasal 25. Ini juga tidak ada, silang. Lanjut ke halaman kedua. Jadi PPh kurang atau lebih banyak itu dari 9 tadi PKP-nya. Oh, bukan, nomor 9 tadi PPh terutang, ya PPh terutang dikurang dengan kredit pajaknya. Sehingga hasilnya segini. Apakah terdapat surat keputusan? Ini tidak ada. Dan PPh masih harus dibayar, jadi dia kurang bayar sebesar 23 juta. Pembetulan SPT tidak ada, permohonan pengembalian PPh lebih banyak tidak ada, tidak perlu diisi. Angsuran PPh pasal 25 ini kita tidak perlu mengisi karena dia hanya satu pemberi kerja, sumber penghasilan hanya dari satu. Lanjut, pernyataan transaksi lainnya. Harta. Nah, ini kita tinggal memindahkan jumlah-jumlahnya saja. Ini tadi 1,45. Apakah memiliki hutang? Iya, tidak memiliki hutang. Kita isi di sini nominalnya sesuai dengan lampiran 1 bagian B. Penerima penghasilan yang kenakan pajak bersifat final tadi iya ini penghasilan istrinya. Kita pindahkan ke sini nominalnya. Apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Dia tidak punya. Biaya penyusutan fiskal tadi dia tidak ada. Biaya entertainment tidak ada. Dividen tidak ada. Dan kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha ini tidak ada. Oke, baik. Langsung ke pernyataan. Dengan menyadari ini kita silang. Lalu informasinya yang menandatangani WP-nya ya. Nik dan nama lengkapnya diisi sesuai dengan identitas wajib pajak. Tanggal ini kita anggap tanggal 1 bulan 4. Dia mengisi surat pernyataan atau SPT-nya ini. Sudah selesai, begitulah tutorial untuk pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan metode pencatatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.